Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita belajar IPS, masuk ke tema 7, subtema 3. Tapi sebelumnya Ibu berharap kalian sudah sholat duha dan murojaah terlebih dahulu, masih dalam surat Al-Mutaffifin ya. Kemudian hafalkan hadis yang sudah Ibu berikan. Yang pertama sudah Ibu kasih innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua ittaqillaha haitsuma kunta. Ibu tambahkan satu hadis lagi pada hari ini ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman ya. Ya, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni faman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Semoga pada hari ini kita bisa belajar dan diberi pemahaman yang lebih baik. Ya, pada pembelajaran kali ini tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Kalau kemarin di subtema 2 kita belajar keragaman bangsa Indonesia, bahwa Indonesia kaya akan berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama ya. Nah, dari kesemuanya itu mempengaruhi keadaan ekonomi di Indonesia, dan tentunya karena keadaan alam yang terbentang di Indonesia, di mana Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan ya. Untuk aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu ada produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah suatu bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi ya, pembuatan suatu barang ya. Selanjutnya ada distribusi. Apa distribusi? Distribusi itu adalah penyaluran ataupun pemasaran barang hasil produksi. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi itu adalah pembeli. Kita manusia sebagai konsumen. Misalnya Andi membeli sepatu di toko Anwar ya. Jadi sepatu itu adalah hasil produksi. Sedangkan toko Anwar itu merupakan distribusinya. Selanjutnya, Andi yang membeli merupakan konsumen atau konsumsinya ya, yang mengkonsumsi. Baiklah, untuk selanjutnya aktivitas ekonomi itu di setiap bidang berbeda-beda. Ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Apa saja yang dilakukan kegiatan di bidang pertanian? Bidang pertanian yaitu menghasilkan padi ya, tentunya ada pengolahan ataupun penanaman padi terlebih dahulu ya, pembajakan, kemudian pengolahan tanahnya, pembibitannya, penanaman benihnya, kemudian sampai pemanenan dan penghasilan penghasil padi, biji padi. Selanjutnya di bidang peternakan, banyak sekali masyarakat yang mengelola ataupun beternak. Ada peternak sapi. Ada apa saja yang dihasilkan dari peternak sapi? Tentunya peternak sapi yang dihasilkan adalah daging dan tenaganya. Kemudian ada peternak burung puyuh, telurnya yang diambil. Kemudian ada peternak ayam ya, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan peternakan itu biasanya banyak dilakukan di masyarakat yang ada di dataran tinggi ya, ataupun dataran rendah. Kemudian kalau pertanian itu di dataran rendah. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Tentunya di sini adalah aktivitas masyarakat yang berada di pesisir pantai ya, mulai dari penangkapan ikan para nelayan, kemudian mulai dari pendistribusiannya, kemudian konsumennya bagaimana, itu ada di aktivitas ekonomi di bidang perikanan ya. Kemudian di bidang kehutanan ada apa saja yang dihasilkan di hutan? Banyak sekali ya. Hutan merupakan paru-paru dunia ya, karena dia penghasil oksigen terbanyak ya. Kemudian menghasilkan kebutuhan kayu-kayu yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Ada kayu apa saja yang dihasilkan di hutan? Ada kina, ada damar, sagu, dan lain sebagainya. Selanjutnya
ada kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan ini tentunya dilakukan oleh masyarakat di daerah tambang, misalnya di daerah Papua atau Minas ya yang banyak, atau di daerah lainnya. Apa saja yang dihasilkan? Ada aluminium, ada intan, ada pasir dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang industri, di mana itu dilakukan di daerah industri di Banten ya. Kita merupakan kota 1000 industri julukannya. Maka kita banyak sekali pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang. Ini kemudian ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, itu kegiatan jual beli banyak di pasar ataupun swalayan yang bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian di bidang jasa, misalnya pada guru, kemudian dokter, kemudian tukang laundry, itu merupakan aktivitas ekonomi di bidang jasa ya. Itu saja pembelajaran keragaman ekonomi pada hari ini. Tugas kalian yaitu menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut, yaitu pada pembelajaran kita hari ini. Cari informasi penting itu di halaman 109 sampai 112 dan kemudian di pembelajaran 4 halaman 117 sampai 119. Silakan dituliskan informasi pentingnya. Nanti di GCR tugasnya juga sudah ada ya. Itu saja. Jika masih ada yang belum jelas silakan japri ke Ibu ya. Tetap semangat belajar dan tentunya jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.